Sebenarnya Pesparawi itu apa, Bu Dirjen? Mungkin nanti kita semua biar bisa dapat gambaran utuhnya. Pesparawi itu singkatan dari Pesta Paduan Suara Gerejawi. Salah satu kesempatan untuk kita memuji Tuhan adalah kegiatan Pesparawi ini. Apa yang menjadi spesial di event ke-14 Pesparawi ini? Kita sebut Pesparawi yang ramah lingkungan. Oh, Cek. Oke, Kemenak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi, kembali lagi dengan saya Mr. Rush dalam Kemenak Podcast. Kesempatan kita pada kali ini akan membincang satu pagelaran keagamaan, event keagamaan besar nasional. Namanya Pesta Paduan Suara Gerejawi tahun 2026. Sudah hadir bersama kita Ibu Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Ibu Dr. Jen Maritulung. Selamat sore, Bu Selamat Dirjen. sore. Sehat, Bu Dirjen? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Iya, Bu Dirjen, sambil santai kita mau ngobrol-ngobrol soal event yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh umat Kristen ini. Nanti ada Pesta Paduan Suara Gerejawi, gitu namanya, benar ya, Pak Bu Dirjen? Benar, yang disingkat Pesparawi. Pesparawi. Ya. Sebenarnya Pesparawi itu apa, Bu Dirjen? Mungkin nanti kita semua biar bisa dapat gambaran utuhnya. Mungkin ada dari umat lain juga ingin tahu apa itu Pesparawi, Bu Dirjen. Ya, tadi juga sudah disampaikan ya, Pesparawi itu singkatan dari Pesta Paduan Suara Gerejawi. Pesta, ya sebetulnya pesta itu lebih ke arahnya ke ajang kompetisi atau festival keagamaan Kristen. Jadi Pesparawi itu atau Pesta Paduan Suara Gerejawi itu merupakan suatu ajang atau ajang kompetisi atau festival keagamaan Kristen yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Dan itu diikuti oleh seluruh umat Kristen di Indonesia. Mulai dari anak-anak, bahkan sampai orang dewasa. Itu terlibat langsung dari semua denominasi gereja, khususnya umat Kristen. Apa tema dari Pesparawi tahun ini, 2026? Kalau tahun ini Pesparawi ke-14 ya, Pesparawi ke-14 tahun 2026. Kali ini adalah Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Diangkat dari kitab Mazmur. Apa maknanya? Kalau dari ayat ini saja, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, berarti kita sebagai umat, sebetulnya bukan hanya umat sih, tetapi semua makhluk, semua makhluk ciptaan Tuhan itu diajak untuk memuji Tuhan pada segala waktu, dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada. Kita diajak untuk selalu memuji Tuhan, untuk selalu mengagungkan Tuhan yang menciptakan kita, umat manusia dan juga makhluk-makhluk ciptaan lain. Jadi termasuk hewan, tumbuhan, semua yang bernafas diajak untuk memuji Tuhan. Karena dalam kitab Mazmur juga, khususnya dalam Alkitab Mazmur 148 itu semua makhluk diajak untuk memuji Tuhan. Ya, semua bulan, bintang, cakrawala, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu ada ajakan pujilah Tuhan. Dan apalagi kita sebagai manusia. Nah, karena itu maka sebagai umat manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang termulia, kenapa tidak kita senantiasa untuk memuji Tuhan. Dan salah satu kesempatan untuk kita memuji Tuhan adalah kegiatan Pesparawi ini, ya, melalui kompetisi
paduan suara ataupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti solo, vokal group, dan berbagai kegiatan lainnya. Berarti akan ada festival, perlombaan gitu ya Bu Iya, Dirjen dalam betul, Pesparawi ini. betul. Ada berapa kategori perlombaan di dalam Pesparawi tahun ini? Untuk tahun ini ada 12 kategori. Ya, ada solo anak, putri, solo anak putra, ada vokal group, ada vokal group remaja, ada kemudian ada paduan suara dewasa wanita, paduan suara dewasa pria, ada paduan suara dewasa campuran, dan berbagai lomba lainnya. Ada 12 semuanya. Ada 12 Ya, semuanya. ya. Ini berarti sudah ke-14. Ya, Event betul. Pesparawi ini sudah Pesparawi yang sudah keempat. ke-14. Ya, betul. Apa yang menjadi spesial di event ke-14 Pesparawi ini? Ya, kalau bicara yang menjadi spesial dibandingkan barangkali dengan tahun-tahun yang lalu ya, kalau saya melihat yang agak spesial di tahun ini adalah ada sekian ribu, 5.000 lebih ya kontingen yang akan hadir. 5.000 lebih? 5.000 lebih. Akan hadir Ya, di? Untuk kegiatan Pesparawi ini. Di Manokwari? Di Manokwari. Papua Barat. Itu yang peserta kontingennya belum, barangkali yang penggembiranya itu belum dihitung, tetapi ini jumlah kontingen yang akan hadir per provinsi. Ya, misalnya mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu masing-masing sudah ada angka-angka berapa jumlahnya yang akan, berapa kontingen yang akan datang, sudah ini yang 5.000 lebih. Tapi belum yang misalnya pengurus LPPD-nya, belum yang penggembiranya, itu belum dihitung di situ, di 5.000 lebih itu belum dihitung. Belum barangkali pemerintah daerahnya yang akan mendampingi, ya, karena ada yang menyampaikan bahwa ada yang akan didampingi oleh gubernur, ada yang akan didampingi oleh bupati, ya. Jadi luar biasa ini ya. Ini berarti sebegitu meriahnya pada event Pesparawi ya? Ya, betul, betul sekali. Makanya sampai panitia kewalahan mencari khusus untuk akomodasi ya, semua hotel, bahkan asrama, barak, itu habis ya. Mereka cari untuk akomodasi para peserta, dan mereka mengajukan kalau bisa ada kapal laut ya, kapal laut milik TNI untuk dijadikan hotel terapung bagi para peserta. Sampai begitu? Ya, ini termasuk rumah-rumah jemaat, rumah-rumah jemaat yang dikondisikan untuk menjadi tempat penginapan para peserta. Sebegitunya panitia menyiapkan event besar ini begitu ya? Jadi, karena ingin memberi pelayanan yang terbaik bagi seluruh peserta. Jadi tidak perlu khawatir lah gitu, penyelenggaraan ini ada di Manokwari, maka kemudian akan ada kendala dan lain-lain. Panitia sudah memikirkan itu semua gitu kali ya Bu Dirjen? Ya, betul. Selain itu mungkin sedikit yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi selain kesiapan panitia, tahun ini ada yang berbeda, bahwa pelaksanaan Pesparawi ini adalah kita sebut Pesparawi yang ramah lingkungan. Di mana dalam kegiatan Pesparawi ini akan ada rekor muri nanti di situ, di mana semua peserta itu wajib bawa tumbler. Jadi tidak ada penggunaan botol atau kemasan plastik, ya, tidak ada sampah-sampah plastik, tapi semua diwajibkan bawa tumbler dari sekian ribu peserta. Dan satu lagi adalah semua peserta setidaknya bawa satu jenis pohon dari tiap provinsi. Kalau dia ada 38 provinsi, maka ada 38 jenis pohon dari masing-masing daerahnya yang
bisa dibawa ke Manokwari untuk ditanam di sana, kita namakan Taman Harmoni. Kecuali ada jenis tanaman tertentu barangkali yang tidak bisa tumbuh di sana, di Papua. Kan ada nanti dari Dinas Kehutanan mungkin akan memeriksa itu. Kalau ada jenis tanaman yang tidak bisa tumbuh di sana atau malah menjadi hama bagi tumbuh-tumbuhan yang ada di Papua, nah itu akan ada pengganti yang akan disiapkan oleh Dinas Kehutanan ataupun Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Papua Barat. Jadi itu nanti mereka akan kita akan sama-sama menanam pohon tersebut di Pulau Mansinam. Ini menarik Gitu. nih, bahwa ini kayaknya event keagamaan yang memang disiapkan untuk ramah lingkungan begitu ya, Bu Dirjen, sesuai dengan betul. kampanyenya Pak Presiden, ada Betul. Indonesia Asri Ya, misalnya. Gerakan Indonesia Asri. Ya. Dan dari Kementerian Agama juga punya program ekoteologi. Betul sekali. Jadi Gitu itu ya. udah kita melaksanakan program itulah, program dari Pak Presiden Prabowo maupun dari program prioritas Menteri Agama. Tapi sebenarnya ajaran tentang menjaga bumi, merawat lingkungan itu di dalam Alkitab atau di puji-pujian juga banyak ya, Iya, yang menyinggung betul. soal itu. Kita memang di Alkitab itu ada sangat jelas. Memang kalau kita di Kitab Kejadian, kita manusia diberi mandat untuk menjaga dan merawat bumi, ya. Untuk manusia ditempatkan di bumi ini untuk memelihara dan merawat bumi, bukan menguasai, ya, bukan menguasai dan seenaknya, ya, memanfaatkan alam yang diberikan mandat baginya untuk dirawat, untuk dijaga. Tetapi manusia itu harus menjaga dan merawat bumi. Makanya kita harus dengan program dari Pak Presiden, Gerakan Indonesia Asri, dan juga program prioritas Pak Menteri Agama, ekoteologi, itu sangat pas lah untuk kita, bagaimana kita sama-sama menjaga dan merawat bumi ini dengan melakukan penanaman pohon. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau kita umat juga memuji Tuhan, maka semua makhluk juga memuji Tuhan. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, makhluk-makhluk yang lain seakan-akan ditebang, dirusak, maka ya mereka juga seperti dibungkem untuk tidak bisa memuji Tuhan. Ya sama dengan kita manusia, tapi kita semua makhluk ciptaan Tuhan itu diberikan mandat oleh Tuhan untuk harus memuji Tuhan bersama dengan makhluk-makhluk yang lain. Ketika ada event keagamaan yang itu adalah untuk memuji Tuhan, maka kewajiban kita juga menjaga mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut memuji, melestarikan alam, menjaganya dari sampah-sampah plastik, gitu kali. Iya betul, betul. Jadi bukan hanya manusia, tetapi alam sekitar kita, sama-sama kita, ayo kita memuji Tuhan, apalagi Papua. Kan Papua dengan keindahan alam yang luar biasa, hutan, gunung-gunung, laut. Di sana juga kita kenal ada burung cendrawasih. Kalau itu dirusak, kalau dia mati, ya itu kan menjadi rusak. Jadi wajiblah kita sama-sama sebagai anak bangsa sama-sama merawat. Meskipun kita bukan orang Papua, tapi kita sama-sama merawat tanah Papua supaya tetap terjaga. Ya, jadi peserta itu nanti di sana tidak lagi menggunakan botol kemasan, itu diantaranya yang dilakukan oleh panitia lah gitu ya. Kemudian semua diikuti oleh peserta ya, tidak membawa atau tidak kemasan menggunakan plastik, air kemasan gitu ya. Iya, bawa tumbler lah, semua wajib bawa tumbler. Pesan yang ingin disampaikan kepada para peserta sebenarnya itu apa dengan mereka membawa tumbler itu? Pertama, bahwa dengan membawa
tumbler bahwa kita kan sudah menjaga lingkungan. Kalau kita misalnya kalau kita membawa kemasan plastik, ini kan berapa hari ya? 1 minggu, 10 hari. 10 hari. Dalam 1 hari saja, Mm-mm. dari sekian ribu peserta, berapa banyak sampah Oke. yang terkumpul. Nah, kalau kita bawa tumbler, kita sudah tidak memproduksi sampah Plastik. terutama. plastik kan. Mm-mm. Nah, kita sudah menjaga dan merawat bumi ini. Mm-mm. Kita sama-sama menjaga Papua. Tetapi juga bagaimana kita membiasakan diri kita ketika kita kembali dari pelaksanaan Pes Parawi, itu yang kita bawa pulang juga. Nilai. Ya, kita bawa pulang ke daerah kita masing-masing. Bahwa ini harus terus dijaga. Jangan hanya di saat pelaksanaan Pes Parawi saja kita menggunakan tumbler. Tetapi ketika kita kembali di daerah kita, ini harus tetap kita menjadi warisan dari Pes Parawi itu. Ketika kita di gereja, kemudian di masyarakat atau di tempat kerja, di tempat kuliah atau dimanapun di sekolah, kita membiasakan diri untuk bawa tumbler. Iya, intinya tumbler itu hanya sebenarnya salah satu dari upaya praktis yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi, mengurangi sampah plastik gitu ya. Tentu nilai-nilai yang lain kan menjaga atau merawat bumi itu yang paling penting sebenarnya gitu ya, Bu Dirjen. Iya, betul. Oke, Bu Dirjen, ini tadi juga Bu Dirjen sudah sempat sampaikan bahwa Pes Parawi ini adalah panggung Tuhan. Ya. Ini adalah kesemarakan tapi harus dengan penghayatan iman. Ya. Bagaimana panitia menciptakan kondisi itu, langkah-langkah atau strategi seperti apa yang dilakukan oleh panitia untuk menciptakan Pes Parawi ini adalah panggung Tuhan dan ini harus ada penghayatan iman di dalamnya. Pak Menteri Agama dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan bahwa event keagamaan dari semua agama, kesemarakan itu penting. Ya, ayo silakan pasang umbul-umbul dan berbagai apa saja supaya lebih semarak dan berbagai kegiatan apapun itu. Tetapi penghayatan itu juga itu penting, ya. Dan saya juga dalam beberapa kesempatan khusus persiapan Pes Parawi ini, saya menyampaikan kepada teman-teman para kabit, pembimas, ya, dan LPPD, saya sampaikan bahwa pelaksanaan Pes Parawi itu kita jangan hanya berpikir kita mau hanya semata-mata untuk mencari juara, ya. Tetapi seperti tadi disampaikan bahwa ini adalah panggung untuk Tuhan, panggung di mana kita memuji Tuhan. Panggung ini adalah panggung puji-pujian kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat, berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Memang kita punya gereja untuk tempat kita beribadah, tetapi ada event-event tertentu seperti festival seperti ini, Pes Parawi seperti ini, di mana kita menyatu dalam berbagai suku, budaya dari semua provinsi. Kita menyatu di sini untuk melaksanakan lomba, tetapi lomba itu bukan semata-mata untuk mencari juara, tetapi suatu kesempatan memuji Tuhan dan menghayati keberimanan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat Kristen, ya, karena ini Pes Parawi bagi umat Kristen bukan sekedar hanya alunan musik dan alunan lagu atau paduan suara dari berbagai suara, sopran, alto, tenor, bass dan sebagainya, bukan hanya perpaduan suara yang
harmoni, tetapi lebih daripada itu merupakan suatu penghayatan dari kata demi kata, kalimat demi kalimat bahwa luar biasa kebaikan Tuhan. Ini merupakan suatu puji-pujian di mana semakin kita memuji Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan dan semakin menghayati keberimanan kita kepada Tuhan. Menteri Agama juga sering mengatakan bahwa umat itu semakin kita dekat dengan agama kita, maka semakin kita jauh dari berbagai perpecahan, dari berbagai konflik. Pak Menteri bahkan kalau saya suka ikuti itu ya mengukur keberhasilan Kementerian Agama tuh, menjadikan tolok ukurnya itu. Iya betul ya Bu Dirjen. Bahwa semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, itulah tolok ukur keberhasilan Kementerian Agama. Betul. Iya. Kalau tidak berarti Kementerian Agama belum berhasil. Iya. Ini adalah upaya untuk mewujudkan itu ya Bu Dirjen. Iya. Baik Bu Dirjen. Siapa saja yang terlibat dalam event yang akan dihadiri kurang lebih 5.000 lebih bahkan sampai 8.000? Siapa yang terlibat orang di dalamnya penyelenggaraan ini? Dalam kepanitiaan? Iya. Dalam kepanitiaan pertama, kepanitiaan itu dari masyarakat di Manokwari sendiri. Kepanitiaan lokal, ya. Tahu nggak siapa ketua umum panitianya? Itu dari Muslim. Ketua umum panitia PES Parawi Nasional ke-14 2026 Muslim. Wow. Ketua hariannya baru Kristen. Jadi kan unik kan ya. Jadi mungkin orang belum banyak tahu bahwa ketua umumnya dari Muslim. Sekretaris Provinsi Papua Barat. Itu ketua Muslim. Dan ada keanggotaannya dari Katolik juga ada, dari Muslim, dari Hindu juga ada, Dan banyak anak-anak muda, generasi milenial, Gen Z yang terlibat dalam kepanitiaan ini. Jadi termasuk dari pemerintah daerah, termasuk dari TNI, polisi itu terlibat. Karena kita juga kan harus terkait dengan keamanan, pengamanan. Jadi kepolisian dari TNI itu masuk dalam kepanitiaan. Jadi banyaklah selain dari LPPN, kita dari lembaga pengembangan PES Parawi Nasional. Kita yang dari pusat. Dari pusat kita terlibat langsung dalam kegiatan ini. Tapi itu menarik juga ya, maksudnya event keagamaan umat Kristen. Ini kan event keagamaan, ya puji-puji gitu ya, ada festival lomba dan lain-lain. Tapi keterlibatan umat selain umat Kristen juga ada di sana gitu ya. Ini menunjukkan apa, Bu Dirjen? Ya, toleransi beragama. Toleransi beragama dan ini kita bersyukur ya sebagai Kementerian Agama, berarti kita bangga ya. Kita bangga karena artinya kita Kementerian Agama berhasil ya bagaimana membina umat, karena antara umat yang satu dengan umat yang lain bisa berdampingan, antara satu dengan yang lain. Buktinya kepanitiaan ini ternyata bisa ya, ternyata bisa dan sangat indah. Jadi harmoni itu bukan hanya harmoni dari PES Parawi ini dengan paduan suara yang dipadukan antara suara sopran, alto, bass dan sebagainya, tetapi perpaduan juga antara agama yang satu dengan agama yang lain, menjadi kelihatan umat yang toleran. Tapi juga yang menarik ya, dengan kehadiran semua provinsi, 38 provinsi hadir nanti, akan berkumpul semua
suku dari berbagai provinsi, pasti kan semua suku dari berbagai provinsi, ya, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Ambon, NTT, Papua, ya semua provinsi. Nanti akan berkumpul di situ, belum lagi pakaian-pakaiannya, pasti kan semua pakaian-pakaian adat itu nanti akan kelihatan di sana kan indah sekali. Nah, belum lagi musiknya. Musiknya bukan cuma musik modern, kita tidak hanya menggunakan piano, organ, tetapi akan berpadu dengan musik-musik daerah. Kita ada sesambo, ada kolintang, ada tambur, ada itu kan nanti akan sangat indah di situ. Jadi ada semuanya dalam Pesparawi. Ada semua di situ. Itulah keindahan yang akan terlihat, akan nampak dalam kegiatan Pesparawi ini. Luar biasa. Ada harmoni sosial. Ya. Ada harmoni alam tadi Ibu juga sampaikan. Ada Betul. kegiatan-kegiatan itu yang ada di dalam. Ya. Ada harmoni suara, ada harmoni budaya. Luar biasa berarti penyelenggaraan ini. Menyatu gitu. dalam kegiatan Pesparawi. Di Manokwari di Papua Barat. Betul, gitu ya, Bu Dirjen? betul. Kenapa di Manokwari, Bu? Pertama itu diputuskan di musyawarah nasional waktu pelaksanaan Pesparawi ke-13 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua bahwa itu tergantung kesiapan dari pemerintah daerah setempat. Jadi kalau memang pemerintah di daerah bersedia untuk menjadi tuan rumah, maka sesuai permintaan kesiapan dari pemerintah daerah sehingga Manokwari menjadi tuan rumah pelaksanaan itu. Sama halnya nanti ke depan mungkin kalau pelaksanaan Pesparawi ke-15 nanti, ya barangkali ada daerah tertentu nanti yang akan meminta, misalnya di Sumatera atau di Sulawesi atau di Kalimantan, siapa yang bersedia, pemerintah daerah yang bersedia, silakan, monggo kalau itu siap untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesparawi ke-15 gitu. Nanti peserta akan datang ke Manokwari di Papua Barat, itu mungkin ada beberapa tempat yang mungkin sebagai informasi untuk para kontingen bisa kunjungi, karena ini bagian momentum pemerintah daerah juga kan untuk mensosialisasikan apa semacam tempat-tempat wisata bersejarah atau apa. Betul. Saya bukan orang Papua tetapi sudah berkali-kali ke Manokwari ya. Manokwari merupakan kota Injil ya. Kota Injil di sana. Apa maksudnya kota Injil? Di sana ada Pulau Mansinam ya. Pulau Mansinam menjadi tempat pendaratan pertama penginjil yang bernama Otto dan Geisler ya, membawa Injil di tanah Papua. Dan di Pulau Mansinam itu ada patung ya, patung Otto dan Geisler sebagai tanda bahwa mereka itu mendarat pertama di sana, di Pulau Mansinam. Itu di Manokwari itu? Di Manokwari, tetapi kita harus nyebrang di Pulau Mansinamnya. Tapi cuma beberapa menit tiba. Dan jadi tempat bersejarah ya. Ada patung Yesus yang sangat besar di sana, di Pulau Mansinam itu. Ada patung Yesus. Jadi kalau nanti kita ke Pulau Mansinam, selain ada tempat titik di mana Otto Geisler, para penginjil itu mendarat, ada patung mereka di situ. Ada juga patung Yesus yang sangat besar itu menjadi tempat wisata. Banyak orang suka ke sana, berkunjung ke sana. Itu sangat indah, tempatnya juga sangat indah. Ada lagi ya, selain tempat wisata di Pulau Mansinam, di sana ada pegunungan Arfak ya. Pegunungan Arfak.
Begitu juga lautnya di sana sangat indah. Hmm. Saya sudah berkali-kali ke sana, jadi saya melihat langsung ikan-ikannya yang, wah ternyata sangat kaya. Ikan-ikannya banyak sekali, kita Hmm. bisa melihat dengan kasat mata. Hmm. Wah, kaya sekali ikan-ikannya. Begitu juga dengan kuliner, Oh. apa ya, papeda. Hmm. Saya belajar makan papeda pertama di sana, di Mansinam sana. Oh, ada teknik khusus ya, Iya, makan papeda itu makan ya? papeda, makan papeda dan ikan-ikan segar, ikan-ikan Hmm. laut Hmm. ya, ikan-ikan yang segar-segar. Jadi banyak sebetulnya ya, banyak sebetulnya tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang sangat indah yang para pengunjung bisa berkunjung ke sana, Hmm. ya. Saya kira ini Ya, akan jadi pengalaman luar biasa, terutama buat para kontingen yang dari wilayah barat ya, bisa ya, sampai ke ujung timur begitu ya, ya, menikmati suasana alam Papua dan lain-lain itu ya. betul, Saya kira jangan sampai dilewatkan nih betul, kontingen-kontingen Pesparawi ya, nanti berkunjung ke tempat-tempat ya. yang bagus-bagus pasti Apalagi di yang milenial Manokwari. sekarang yang suka para konten kreator, Oh wah ke iya, sana itu bisa jadi jadi ya. tempat-tempat yang Indah-indah itu ya sangat Bu Dirjen. indah di sana. Baik Bu Dirjen, Mhm. ini juga akan diikuti oleh tadi ada beberapa kategori itu sepertinya ada solo anak dan dari Iya, beberapa kategori lomba itu pelibatannya mungkin kepanitiaan, jadi Bu Dirjen juga sampaikan ada pelibatan banyak justru anak-anak muda. betul, betul. Jadi eh, pesan untuk anak-anak muda ini Bu Dirjen dengan Pesparawi diikuti oleh anak-anak muda, apa pesan yang ingin disampaikan kepada mereka Bu Dirjen? Pertama tentunya dengan keikutsertaan para anak muda, kita bersyukur ya Mhm. karena para anak-anak muda sekarang mau terlibat dalam kegiatan kerohanian. Hmm. Itu Hmm. pertama kita bersyukur ya. Hmm. Karena kadangkala kita berpikir, wah anak-anak muda sekarang mana mau mereka Hmm. terlibat. Tetapi ya puji Tuhan, alhamdulillah ya. Hmm. Kalau mereka mau ikut dalam berbagai event Hmm. keagamaan, terlibat langsung dalam kegiatan baik itu solo, baik itu Hmm. vokal grup, bahkan paduan suara. Dan kalau di Papua, di Manokwari ya, yang terlibat untuk kegiatan paduan suara itu hampir semua anak muda, Hmm. mahasiswa, remaja, mahasiswa, relawan-relawan itu Hmm. semua anak muda, Hmm. anak muda. Ya banyaklah Hmm. melibatkan anak muda. Hmm. Tentunya pesan buat mereka ya tetaplah eh, menjadi eh, generasi yang betul-betul mempertahankan identitas mereka sebagai orang yang taat kepada Tuhan, Hmm. mempertahankan iman mereka taat dan setia kepada Tuhan. Hmm. Karena ya kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Hmm. Sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, maka kita tidak bisa jadi apa-apa kalau kita tidak memberi dalam eh, ibadah kepada Tuhan, ataupun ketika kita diberi kepercayaan, kalau kita dalam Kristen, dalam pelayanan kepada Hmm. Tuhan, baik itu dalam puji-pujian saja, ya dalam kegiatan puji-pujian atau kegiatan apa saja di gereja, itu Hmm. sudah luar biasa. Jadi jangan pernah meninggalkan kegiatan-kegiatan ibadah seperti itu. Jadi kita bersyukur tetap jadi anak-anak generasi-generasi yang harus takut akan Tuhan. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Hmm. Obrolannya singkat tapi padat isi semuanya. Terima kasih Bu Dirjen atas informasinya terkait dengan Pesparawi ke-14 yang akan diselenggarakan di Manokwari. Ya, Tanggal berapa Bu Dirjen? 18 sampai tanggal 28 Juni. Juni. 18 Ya. sampai 28 Juni ini. Tapi ya, untuk berarti. pembukaannya tanggal 20. Tanggal 20 Ya, ya. tanggal 18 baru mulai dengan pameran-pameran. Tapi untuk pembukaannya rencana oleh Presiden tanggal 20. Penutupannya tanggal 28. Baik.
Terima kasih Bu Dirjen atas informasinya. kasih. Mudah-mudahan acaranya nanti akan semarak, penuh penghayatan Amin. iman Betul. dan terselenggara untuk Betul. panggung Tuhan. Amin, betul. Mohon doanya, dukungannya, semoga semuanya dilancarkan, Amin. aman, Amin. dan semua berjalan dengan lancar dan semua itu demi untuk kepujian bagi Tuhan. Baik. Terima kasih Bu Dirjen. Sama-sama. Terima kasih. Sahabat religi, terima kasih sudah mengikuti seluruh rangkaian ngobrol kita bersama Ibu Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Ibu Dr. Jen Maritulung. Semoga manfaat. Mr. Ras pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.